Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10-2. Dalam daftar hadir sudah mengisi semuanya ya, 30 orang. Tapi di sini baru masuk 28 orang. 2 orang lagi siapa yang belum masuk? Ketua kelasnya siapa? Aris. Aris, tolong bantu temannya hubungi ya. 3 menit lagi pembelajaran akan dimulai. Jadi tolong segera masuk ya. Dan persiapkan juga buku pelajarannya di PDF ya. Ya. Udah masuk? Sudah lengkap ya 30 orang? Ya, alhamdulillah. Kalau gitu karena udah masuk jam 9, kita mulai aja ya. Siap? Siap? Ya. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai saja pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan wa syukranillah. Di hari yang Jumat yang cerah ini, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Oh, ada yang udah, ada yang belum. Usahakan sebelum belajar itu sarapan dulu ya, diisi. Sedikit juga nggak apa-apa. Asal diisi, asal jangan sampai kosong aja. Biar pembelajaran juga fokus kan, daripada ketika belajar perut keroncongan, nggak enak kan. Ya baik, mudah-mudahan kuat ya sampai pembelajaran selesai. Kalau begitu, udah dipersiapkan juga buku paketnya ya. Baik, saya izin sambil share PowerPoint-nya. Bentar. Sudah ada di layar belum PowerPoint-nya? Sudah muncul? Sudah ya? Ya, baik. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nikmatnya mencari ilmu. Nikmatnya menuntut ilmu. Nikmat mencari ilmu, nikmat menuntut ilmu ya. Bab 10. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar apa pada bab 9? Coba Aris. Ya betul, perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikerjakan tugasnya? Ya, mudah-mudahan sudah dikerjakan juga ya yang lainnya. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan juga. Baik, untuk pertemuan sekarang nikmatnya mencari ilmu, menuntut ilmu, sama saja ya. Dalam buku ada tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Baik. Kemudian, pada pertemuan ini juga kita akan menganalisis Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkaitnya. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apa ada yang sudah baca-baca tentang materi ini? Kemarin-kemarin atau tadi malam atau sebelum masuk pembelajaran? Ada? Oh coba Dena, apa itu ilmu? Kamu kan sudah baca. Apa yang kamu pahami? Apa saja yang ada di pikiran kamu tentang ilmu itu apa? Ya, bagus sekali, betul. Terima kasih ya Dena ya. Ilmu betul sekali, cahaya kehidupan.
Mengapa ilmu sebagai cahaya kehidupan? Karena ilmu dapat menuntun seseorang kepada jalan yang benar, yang tepat. Coba kalau misalnya kita tidak punya ilmu, kita bakal tahu nggak? Seperti tadi yang ibu tanya, ada yang sudah baca belum tentang materi ini? Kalau belum baca, pasti nggak akan tahu kan sekarang kita mau belajar apa. Ya, begitu ya simpelnya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kan ibu sudah bilang ya, sebelum kita ketemu, sebelum pembelajaran berlangsung, baiknya dibaca-baca dulu materinya ya, supaya ketika nanti belajar bersama-sama teman anak-anak, kalian sudah mengerti gitu. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang pertama kali diturunkan yang berkenaan dengan ilmu, khususnya tentang belajar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan manusia untuk belajar, dan itu yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Di sini siapa yang mau membacakan Quran surat Al-Alaq? Silakan yang sudah hafal. Siapa? Anissa? Oh, Anissa. Baik Anissa, silakan baca. Terima kasih Anissa, bacaan Qurannya bagus sekali ya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali memerintahkan manusia untuk membaca, untuk belajar, untuk mencari ilmu tentunya. Dari membaca itu kita akan tahu. Dari membaca itu kita akan terbuka mengenai suatu pelajaran, mengenai sesuatu. Karena belajar itu kan tidak hanya di sekolah. Kalian bisa belajar di mana saja. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih. Kalian sudah punya HP masing-masing, kalian sudah punya, mungkin sudah punya, ada yang punya laptop juga. Bisa belajar di mana saja kan? Selain dari buku-buku yang kalian punya, sekarang teknologi semakin canggih, kalian juga bisa belajar dari manapun ya. Seperti sekarang, kita belum bisa belajar secara langsung, tatap muka. Jadi, melalui teknologi kita bisa belajar secara daring seperti ini ya. Dan dimanapun juga kita bisa belajar. Dari orang yang kita kenal, dari orang yang baru kita temui, kita juga bisa belajar, kita bisa dapat ilmu apapun itu ya. Baik, kita lanjutkan ya pembahasannya. Hukum menuntut ilmu terbagi menjadi dua ya, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu artinya hukum mencari ilmu menjadi wajib bagi setiap orang, bagi setiap muslim. Seperti ilmu tauhid, artinya ilmu tentang mengenal sifat-sifat Allah misalnya, yang tercakup misalnya dalam rukun iman dan rukun Islam, mengenal tata cara beribadah dan sebagainya. Hal-hal tersebut kan harus diketahui oleh setiap muslim. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita tidak akan tahu bagaimana cara beribadah? Makanya itu termasuk pada fardu ain ilmunya. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya jika satu orang telah mengetahui tentang ilmu tersebut, maka gugur kewajibannya untuk orang lain. Misalnya dalam Islam ada hukum waris, ilmu waris. Itu tidak setiap orang wajib untuk mengetahui ilmu waris, walaupun sebetulnya itu juga penting untuk dipelajari. Hanya saja jika sudah ada satu orang yang mempelajari itu, maka yang lainnya tidak apa-apa, tidak mempelajari juga gitu ya. Atau
dalam keilmuan yang lain, misalnya kedokteran, pertanian, dan sebagainya. Itu termasuk pada hukum fardu kifayah. Baik, slide yang ini. Belajar adalah pekerjaan seumur hidup, sepanjang hayat. Karena sejak manusia dilahirkan sampai dia akan meninggal, dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Atau misalnya dalam pepatah yang sering kita dengar, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Atau pepatah yang lain, dari sejak lahir hingga ke liang lahat. Itu artinya belajar itu tetap harus berjalan ya, sepanjang kita masih diberi nafas. Sejak kita lahir kan kita diajarkan, dibimbing, dididik oleh orang tua kita ya. Kemudian ketika beranjak sekolah, tidak hanya belajar dari orang tua atau di rumah, ada juga guru-guru di sekolah, juga dengan teman-teman itu juga belajar. Beranjak dewasa terus kita bertemu dengan orang-orang, itu juga kita pasti akan belajar gitu. Bertemu dengan orang yang baru, kita akan mendapatkan ilmu yang lain gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke Quran Surat At-Taubah ayat 122. Siapa yang berani untuk membacakan Quran Surat At-Taubah ini? Siapa? Coba dulu. Ya, silakan dulu. Ya. Terima kasih, bagus sekali bacaannya ya Lulu. Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini menerangkan bahwa tidak sepatutnya, tidak seharusnya semua orang muslim itu pergi ke medan perang. Karena dahulu kan sering diadakan perang seperti itu ya. Dan orang-orang sangat menginginkan gitu untuk bisa ikut jihad fisabilillah gitu dengan Rasulullah. Namun setelah ayat ini turun menerangkan bahwa tidak seharusnya semua orang itu pergi ke medan perang. Mengapa gitu? Karena seharusnya sebagian yang lain belajar saja gitu, mencari ilmu, supaya nanti orang-orang yang pergi ke medan perang dan orang-orang yang mencari ilmu nanti mereka bisa berbagi ilmu lagi gitu kepada yang lain. Artinya begini loh, ketika kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mendapatkan sesuatu pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan itu kita bisa ajarkan lagi kepada orang lain. Nah, tugas utama sebagai kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 122, Ibu minta tolong bacakan oleh Fani. Fani silakan dibaca yang ada di PowerPoint-nya. Ya, terima kasih Fani. Jadi tugas utama kita adalah mempelajari, mengamalkan, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Seperti dalam salah satu hadis Rasul dari riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Itu artinya apapun yang kita ketahui, ilmu yang kita punya, dapat kita sampaikan kepada orang lain. Karena tugas utama kita adalah tugas setiap pribadi, setiap muslim itu menyampaikan ilmu sesuai dengan apa yang kita ketahui dan sesuai dengan kesanggupan masing-masing, begitu ya. Selanjutnya hadis. Silahkan Ibu minta bacakan oleh siapa ya? Oleh Muhammad Fatah. Silakan Muhammad Fatah. Bacakan redaksi hadisnya aja. Ya, hadis dari Ibnu Abdul Bar. Baik, terima kasih.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna thalabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta haitanu fil bahr. Rawahul Abdubar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan akan memintakan ampunan bagi penuntut ilmu. Betapa mulianya ya orang yang menuntut ilmu itu. Ketika dia mendapat ilmu, dia menjadi punya sesuatu pengetahuan yang baru. Lalu ketika dia mengamalkannya menjadi ibadah, lalu ketika menyampaikannya juga menjadi ibadah. Karena ada 3 hal yang akan tetap tinggal bersama orang walaupun dia sudah meninggal, yaitu 1, doa anak yang soleh, 2, amal ibadah, amal jariah, yang 3, ilmu yang bermanfaat. Tuh kan, Masya Allah, sangat mulia sekali dalam menuntut ilmu itu. Bahkan sampai dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di lautan, apalagi oleh Allah gitu ya. Tidak mungkin gitu orang yang mencari ilmu itu tidak akan mendapat manfaat, itu pastinya akan mendapat manfaat tentunya. Baik, ke pembahasan yang terakhir, keutamaan dari menuntut ilmu. Ada 6 poin, silakan dibacakan oleh siapa saja yang mau. Baik, oleh Aris ya. Silakan Aris bacakan. Ya, yang pertama diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diberikan pahala yang besar. Kemudian ya, merupakan sedekah yang paling utama. Terima kasih Aris. Kemudian 3 poin terakhir, siapa yang mau bacakan? Anissa lagi? Ya, silakan Anissa bacakan. Lebih utama dari seorang ahli ibadah, kemudian ya, mendapat pahala seperti orang yang jihad fisabilillah ya, seperti yang tadi kita pelajari di Quran surat At-Taubah. Yang terakhir, dinaungi oleh malaikat dan dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah, sangat utama sekali ya, sangat mulia gitu. Ketika kita menuntut ilmu, kita mendapatkan pengetahuan, lalu kita dapat mengamalkannya, kita menjadi amal baik, amal ibadah, dan ketika kita mengajarkannya kepada orang lain, itu juga menjadi amal ibadah ya. Asal kembali lagi kepada niat kita. Jika kita niatkan karena Allah, insya Allah semuanya akan berbuah pahala dan mendapat keutamaan yang tadi. Nah, alhamdulillah materi sudah selesai. Bagaimana? Barangkali ada yang ingin bertanya atau berpendapat mengenai materi kita hari ini tentang nikmatnya mencari ilmu. Silakan. Ibu beri kesempatan kepada siapapun yang mau bertanya. Ada tidak? Sudah paham? Insya Allah. Insya Allah ya, sudah paham. Betul ini, tidak ada yang mau bertanya. Sebetulnya ini masih ada 10 menitan lagi ya, tapi sepertinya sudah cukup. Betul ini, tidak ada yang mau bertanya. Ya baik, kalau tidak ada berarti kita tutup saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang baik tentang mencari ilmu itu penting, karena dalam Islam menuntut ilmu itu wajib ya, dan fungsi dari ilmu itu untuk mencerdaskan umat.
dengan mempelajari, mengamalkan, lalu menyampaikannya kepada orang lain gitu ya. Baik, seperti biasa, untuk tugas masing-masing, uji pemahaman dan uji kompetensinya kerjakan di buku tugas ya. Dan untuk refleksinya boleh dikerjakan saja di buku catatan masing-masing ya. Tidak usah dikumpulkan, tapi nanti yang dikumpulkan di akhir adalah seperti biasa ya, tugas dari yang akhir itu evaluasi ya. Ya, kumpulkannya nanti setelah UAS saja, nggak apa-apa ya. Jadi gitu aja ya untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya baiklah, kita tutup saja dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dari kelas 10-2 ini ya. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tutup ya. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya.